Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kalau kau percaya adik-adik di rumah antusias nungguin ibadah sekolah minggu Maranatha Care Community. Sebelum mulai kau mau nanya dulu, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Pagi ini kau mau ajak adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Oke, semangat semuanya. Sambil jongkok, kau ikut jongkok nih ya, oke? Yuk sama-sama. Kids Warrior, let's go. Oke, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Semuanya tepuk tangan ya di rumah. Gak ada yang berdiam diri dan tidak boleh ada yang duduk. Oke, Koko ajak semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Oke, katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bahasa Indonesia kita katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi kita pakai bahasa Jawa ya. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku ro jero banget. Tresnoku ro jero banget. Yang terakhir sama-sama katakan I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk deep down in my heart. Sekali lagi katakan deep down in my heart. Haleluya. Koko percaya adik-adik masih antusias di rumah. Dan Koko percaya lagu ini tidak familiar lagi untuk adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Koko percaya di tengah situasi ini kita semua tetap diberikan sukacita yang dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Katakan sekali lagi dari awal. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Mari sama-sama katakan padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padamu Tuhan kami berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber sama-sama ke bawah ya. Ke bawah lagi. Naik pelan-pelan. Pam 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 pam. Kita ulangi lagu ini dari awal, katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagi
sukacitaku kini penuh. Sama-sama katakan, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber sama-sama turun ke bawah. Lagi-lagi, sekali lagi. Sama-sama katakan, pam 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 pam. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oke, mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kalau mau aja adik-adik, kita mau ambil waktu 3-5 menit ke depan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang sekarang masih di tengah COVID ini, tapi biar adik-adik terus boleh bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat setiap adik-adik. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan sampai hari ini kami boleh hidup Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi lagu ini dari awal, kita katakan. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya Rancanganmu Tuhan, rancanganmu bagiku is the best, adalah yang terbaik. Mari sama-sama katakan. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Walau kami tak dapat berharap Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. karena Kau ada untuk kami. Kau ada untukku. Katakan, walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap
di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang hanya Kau yang kami pandang Tuhan. Selama hidupku kami mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, amin Tuhan. Di dalam hidup kami, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah tempat kami berharap Tuhan, sebab Kaulah segalanya bagi setiap kami. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Dari hati kami yang terdalam kami katakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, hari ini Koko pengen cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Nah, sebelumnya kita nonton dulu ya video berikut. Nabi Elia dan Nabi Baal. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16-40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel.
Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah." Hari ini Koko kasih judul Berani Karena Bersama Tuhan. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 16 sampai pasal ke-18. Nah, di dalam dunia ini ada dua barang. Barang yang palsu dan barang yang asli. Barang asli biasanya lebih mahal. Barang palsu itu biasanya lebih murah. Nah, di gambar ini ada dua gambar. Satu, gambar parfum. Gambar parfum yang asli itu biasanya lebih tahan lama wanginya. Bisa beberapa jam. Bisa pagi mungkin sampai 3 jam, 4 jam. Nah, kalau barang palsu memang harganya lebih murah. Tetapi beberapa menit aja wanginya udah hilang. Yang kedua adalah perhiasan emas ya. Nah, kalau yang asli itu mahal, sekian juta. Nah, kalau yang palsu tampaknya mirip. Tapi ketika digosok dengan keras ataupun dilarutkan dengan cairan kimia tertentu, dia akan menghitam. Harganya murah tapi palsu. Nah, Raja Ahab waktu itu meninggalkan Allah yang benar, Allah yang asli, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia meninggalkan Allah yang benar itu. Dia dengan istrinya Isabel menyembah Allah yang palsu. Bukan cuma dia, tapi dia memaksa rakyat, menyuruh rakyat Israel semuanya untuk meninggalkan Allah dan menyembah Allah yang palsu. Allah yang palsu waktu itu disebut dengan Baal. Nah, semua nabi Tuhan pada waktu itu dibunuh. Nah, semua orang Israel disuruh meninggalkan Allah. Nah, ini gambarnya ya. Ini gambar Baal atau Astoret. Mereka menyembah patung tersebut. Nah, kalau zaman dulu raja atau orang disuruh meninggalkan Allah, zaman sekarang juga sama. Kita anak-anak Tuhan tanda kutip disuruh dunia ini untuk tidak beribadah kepada Tuhan lagi. Dengan cara apa? Main HP. Dengan cara apa? Males. Dengan cara apa? YouTube. Nah, karena baik sering nonton TV, YouTube, HP, jalan-jalan, orang baru meninggalkan Tuhan. Siapa di sini yang mau meninggalkan Tuhan? Nggak ada yang mau ya. Nah, tetapi Elia tuh dengan berani ya. Kita sudah nonton tadi videonya. Elia seorang diri, dia berani melawan nabi-nabi Baal 450 orang. Nabi Elia sendirian, dia melawan 450 orang nabi Baal. Katanya, ayo kita ambil 2 hewan lembu untuk kita persembahkan kepada Allah. Kamu kepada Baal, saya kepada Allah yang hidup. Kalau kamu bisa nurunkan api dari langit, kamu menang. Kalau saya kalah, ya pasti Elia dibunuh. Nah, Elia berani melawan orang-orang itu, nabi-nabi palsu itu, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Nah, kita juga bisa seperti Elia, berani seperti itu. Elia bukan berani sekedar berani, tapi dia berani itu karena dia ingin menolong rakyat. Rakyat banyak orang-orang Israel akan berdosa, akan masih masuk neraka kalau mereka rame-rame menyembah Baal, meninggalkan Allah. Elia tidak mau orang banyak itu meninggalkan Allah. Elia mau tunjukkan bahwa Allah yang benar itu Allahnya. Allah itu yang disembah, Baal itu palsu. Nah, jadi Elia berani demi orang-orang banyak itu menyembah Tuhan. Nah, kita juga harus berani, belajar berani menceritakan tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, bahwa Tuhan Yesus memberikan hidup kekal di sorga, Tuhan mengubah hidup kita yang jelek jadi bagus. Kita juga boleh ceritain. Kita harus berani menceritakan kepada teman-teman kita di kelas, di sekolah, waktu istirahat, waktu pulang
sekolah atau belum masuk kelas, juga di rumah. Demi teman-teman kita juga diampuni dosanya. Bukan cuma kita aja yang mau surga, tapi teman-teman kita yang lain juga masuk ke surga. Nah, tapi tuh Elia memang sendirian. Tetapi sebenarnya Elia tidak sendirian. Elia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, walaupun Elia sendirian, Tuhan mendengar doa Elia. Ketika Elia berdoa, memohon api dari langit, Tuhan mendengar, Tuhan tolong turunkan api dari langit. Akhirnya korban bakaran itu terbakar dari apinya Tuhan. Nah, kalau Elia ditolong Tuhan, Tuhan juga pasti menolong adik-adik semua. Nah, kita memang suka takut ya, pemalu, nggak bisa. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu bisa pakai kita. Dari kita rasa takut, Tuhan bisa ubah jadi berani. Kita yang malu bisa percaya diri. Karena Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan tolong Elia, pasti Tuhan juga tolong kita. Nah, siapa di sini yang mau ceritain tentang Tuhan Yesus kepada temannya, kepada saudaranya di rumah, kepada mama papanya? Ceritain bahwa Tuhan Yesus mampu menghapus dosa, mengampuni dosa, memberikan keselamatan, dan mengubah kita. Kita dulu gak suka marah-marah, kurang marahnya jadi kurang. Kita dulu suka ngambek, sekarang kurang ngambeknya. Kita dulu males, sekarang udah jadi rajin kita cerita. Nah, Tuhan mau memakai adik-adik untuk memberitakan tentang Yesus, cerita tentang Yesus pada teman-temannya. Nah, ayat hafal kita hari ini adalah Yesaya 46 ayat yang ke-9. Ayat hafal kita hari ini adalah ya, Yesaya 46 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sekali lagi, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ini Tuhan Yesus, Tuhan berkata bahwa tidak ada Allah lain selain Allah kita. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang asli. Biarlah apa yang telah kami ketahui, kami boleh ceritakan kepada teman-teman kami yang lain, saudara kami yang lain, bahwa ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus dan ada perubahan hidup ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini menonton, biarlah anak-anak-Mu bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat, memberitakan kisah Tuhan Yesus kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan Koko Cece pembina yang lain. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye-bye.